Nggak mau lagi. Apa ya? Cukup nggak sih? Cukup please. Aku kan sama teman-teman yang lain udah duduk manis. Kira-kira deathmatch ini bakal kayak gimana dan soalnya bakal kayak gimana. Tiba-tiba, tut, you know lah, bunyi sirine kematian itu kayak muncul nih. Dan ada kayak tanda seru kuning-kuning gitu kan di tengah-tengah layar kan. Kayak hidup mati gitu kan. Champions, sesaat lagi kita akan memasuki babak deathmatch. Semangat ya. Dari dua tantangan sebelumnya, 12 champions dengan peringkat terbawah akan menghadapi babak deathmatch untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang keluar dari Clash of Champions Season 3. Wah, sumpah, bisa nggak ya aku lolos deathmatch ya? Karena cuma aku sendiri yang dari ITB yang masuk deathmatch. Semoga bisa berkumpul lagi di babak berikutnya. Namun sebelumnya, akan hadir bersama kita sejumlah penantang baru. Udah terduga. Bantai. Akan bergabung mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari berbagai universitas terbaik di dunia. Sama seperti kalian, mereka akan menjalani dua tantangan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos dan siapa yang beradu di deathmatch melawan kalian. Champions, please enter the arena. Dari National University of Singapore, Oh my god. Ben. Halo semuanya, aku Ben Robinson. Sekarang aku berkuliah di National University of Singapore NUS. Selama sekolah, saya bersyukur sekali berhasil mengikuti dan memenangkan 4 kali medali OSN, 2 medali perak dan 2 medali emas selama SD hingga SMA. Dan saya juga berhasil menjadi tim nasional dan meraih medali perunggu untuk Indonesia di ajang International Mathematical Olympiad atau IMO tahun 2024 di Bath, United Kingdom. 4 kali medal OSN. Gak logis. Derek. Halo semuanya, nama aku Derek. Salah satu prestasi yang aku paling banggain adalah aku sempat jadi valedictorian di SMA. Untuk prestasi lainnya, aku pernah meraih silver medal di American Mathematics Olympiad tahun 2018. Caitlin. Hi, my name is Caitlin. I'm from the National University of Singapore and I study electrical engineering. Prestasi yang aku banggain sampai saat ini, bronze medal di International Physics Olympiad tahun 2024. Dapat medal, woohoo! And I am so excited to be here. Beneran mereka nanti. Iya, kita mau mereka. Aduh. Gila, serem banget. Nanyang Technological University. Jericho. Thomas. Aku Thomas, sekarang lagi belajar di NTU semester 4. Aku dulu punya prestasi di OSN 2023. Itu aku join bidang kebumian, lalu dapat emas 3. Dan akhirnya bisa lolos ke IESO di Beijing pada tahun 2024. Nah, di sana aku dapat medali perak untuk individual test dan medali perunggu untuk team test. Darren. Halo kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Darren. Saya telah memperoleh berbagai macam penghargaan. Yang pertama adalah dalam ajang International Mathematics and Science Olympiad. Dan di bidang matematika, saya memperoleh medali emas. Dan kedua adalah dalam ajang Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional. Dan di bidang fisika, saya memperoleh medali perunggu. Gila, gold info. Untuk pertama kalinya Ada berapa ya kira-kira? bergabung dalam ruang guru Clash of Apanya, apanya? Champions. Singapore Management University. Ivoni. Ani. Hai semuanya, aku
Manit dari Singapore Management University jurusan Finance. Prestasi aku sempat menang gold medal di I2 Aspo tahun 2023. Nah, selain itu fun fact about aku, sebelum aku di SMU aku sempat setahun juga di manajemen UI. Terus aku pindah ke SMU karena dapat beasiswa. Untuk pertama kalinya dari Malaysia dan Australia, Jeff, Monash University, Malaysia. Yo, halo guys, nama aku Jeffrey. Jadi puji Tuhan saya sebelumnya berhasil terpilih sebagai salah satu perwakilan Indonesia di International Biology Olympiad dan saya mendapatkan medali perunggu. Ini. Gabriel, University Utara, Malaysia. Nama aku Gabriel Isawistia, biasa dipanggil Gabriel. Jadi selama aku kuliah, aku udah menangkan beberapa perlombaan yang berkaitan dengan finance, yaitu CFA Institute Research Challenge 2026 di Malaysia, aku juara 3. Berkompetisi juga di bidang kebumian, sampai memenangkan medali perunggu OSN tahun 2020. Shifa, Curtin University. Halo semuanya, kenalin aku Shiva dari Curtin University, jurusan Mining Engineering. Aku sering ikut lomba di bidang kebumian. Untuk yang OSN kedua aku dapat medali emas dan absolute winner. Dan untuk IESO yang kedua tahun 2024 aku dapat bronze. Champion berikutnya dari Hong Kong dan China. Eri, the Chinese University of Hong Kong. Halo, aku Erin. Aku dari Chinese University of Hong Kong. Prestasi aku silver medal OSN Biologi tahun 2023 dan aku grand prize winner BIOS Competition 2025. Kemal, James, Tsinghua University. Nama lengkapku Jas Wijaya, biasa dipanggil James. Jadi prestasi yang aku dapat adalah silver medal di Southeast Asian Mathematics Olympiad. Kenneth, Hong Kong University of Science and Technology. Hi everyone, my name is Kenneth. Prestasi I juga in Indo. I would say I did KSM Informatika and I did get perunggu for that KSM too. Champion berikutnya dari Korea, Lulua Yonsei University. Hello everybody, my name is Lulua Sheila Wardono, biasa juga dipanggil Lulua. So my achievement is that I received an academic scholarship from Yonsei University last year. Michael, Korea Advanced Institute of Science and Technology. 네, 안녕하세요 여러분. 저는 마이클이라고 합니다. Di tahun 2023, saya berhasil mendapatkan medali perak OSN Kimia dan sebagai hobi, saya juga melakukan taekwondo dan mendapatkan sabuk hitam dengan dan 3 atau level 3. Black belt, taekwondo. Josephine, Seoul National University. 안녕하세요. 저는 서울대학교에서 컴퓨터과학부주 전공, 경영학부 전공하고 있는 Josephine-입니다. Aku berhasil mendapatkan Global Korean Scholarship atau GKS pada tahun 2023 dengan persiapan kurang dari 7 hari. And then after high school, I went to UIC College dan berhasil menjadi best graduate pada batchku. Axel, Korea University. Halo semuanya, nama saya Axel dan saya bersekolah di Korea University majoring in business administration. So fun fact about me is I used to be a fencer bird. Takut nih nanti dites olahraganya. Penerus Rafael dan juga Gwen. Dan champions terakhir dari Inggris dan Amerika. Asgar, University of Oxford. Halo
semuanya, my name is Asker. I study at the University of Oxford, studying engineering science with a focus in information engineering. Prestasi aku is winning top gold medal in British Physics Olympiad round 1 and silver medal in round 2. Oh, okay. 4 out of 4 should be A. K. University of California, Berkeley. Hai semuanya, saya Nadine K. Nora, but you can call me K. Saya berhasil meraih first in Southeast Asia dan third top overall di World Scholars Cup Barcelona 2018 dan fourth in Southeast Asia di Tournament of Champions yang diselenggarakan di Yale University. Saya juga berhasil meraih Best Delegate di Harvard Model Congress Asia dan Oxford Model United Nations yang merupakan kompetisi MUN internasional. Selain akademik, saya sangat gemar menulis lagu, bermain musik, dan bernyanyi. Aiden, Harvard University. Hey there, my name is Aiden Victory Hauken. You can call me Aiden. I'm currently studying Harvard University. Some of my biggest achievements, say back from high school, was bringing Indonesia its first gold medal in the World Robot Olympiad 2020 X Canada for the open category. And we also managed to get the Best Industrial Design Award sponsored by General Motors for the first robotics competition in Turkey. Wow. Dasar. Let's go, bro. Auranya mencolok banget loh ya. Menurut saya sih peserta yang impresif tuh of course Aiden sama Aska. So mereka dari kayak Harvard sama Oxford tuh kayak emang top unis in the world and itu just insane. Peserta yang aku kenal adalah Kay yang dari UC Berkeley. Aku kenal dia itu kalau nggak salah pas zaman-zaman dimana lagi sering-seringnya kita lomba MUN, Model United Nations, dan aku rasa dia tuh keren banget sih sampai sekarang ke UC Berkeley. Mia, I knew Mia from MUN and so I was really happy to see that she was here. Kejutan belum selesai. Capek. Apa lagi? Pasti ada orang. Oh, gila. Setelah ini akan bergabung champions terpilih dari Nambah lagi aja, Wem. Nambah lagi, mati orang. Ruang Guru Academy of Champions. Gak salah lagi. Champions, please enter the arena. Tiga ini udah mati kita. Rex berhasil mendapatkan nilai sempurna. Pak, masih ada mbak. Swanson berhasil. 1, 2, 3, 4, 6 ya? 6. Yes! Let's go. Rex, National University of Singapore. Surprise! I'm back here in Class of Champions. Mungkin kalian udah pada kenal aku dari Academy of Champions, tapi kali ini aku ada di Class of Champions Season 3. Mungkin kalian udah pada tahu prestasi-prestasi aku di Academy of Champions, tapi aku kedatangan medali baru, yaitu Silver Medal in IOAA 2025 di Mumbai, India. Ya mungkin feeling deg-degan ada, ya excited juga ada, tapi di sini aku akan membuktikan bahwa aku layak ada di sini. National University of Singapore. Halo, kembali ketemu aku lagi ya teman-teman. Kenalin lagi, nama aku Evan. Sekarang aku kuliah di NUS jurusan Computer Science. Untuk prestasi, aku peraih medali perunggu International Mathematical Olympiad tahun 2023 dan aku juga meraih medali perak OSN SMA 2022. Funson, Massachusetts Institute of Technology. Halo semuanya, aku Funson, sekarang kuliah di MIT. Prestasiku, I was part of District 11 di Academy of Champions. Kami mendapatkan peringkat 2. Dan tahun 2023 di International Physics Olympiad, aku mendapatkan medali perak.
And a little fun fact about me is that currently I'm taking a Korean class. So 지난 학기에 저는 한국어 수업을 들어서 조금 한국말을 할 수 있어요. Five. Kita gimana? Iya, ini udah nggak ada nasib. Ini plot twist banget, tiba-tiba ada peserta dari Academy of Champions. Aku biasanya nonton mereka main game dan sekarang aku harus tanding lawan mereka. Aku kayaknya gila semua. Tadi udah datang peserta-peserta dari luar negeri dan sekarang datang 3 peserta dari Academy of Champions. Ada Rex, Evan sama Vanson, dan mereka semua GPA-nya 5/5. Aduh, gimana ini? Gila, aku paling gak nyangka they actually got someone from Harvard here. Dan kayak gila, keren banget sih itu 3 yang terakhir. Yeah, when I walked in the room, obviously I saw Derek from NUS, and I also saw Vanson come in later on. He's from MIT, so obviously we're in the same area, Boston, East Coast, so familiar face, but at the same time, it's gonna be a tough one, so we'll see how it works out. Waktu aku duduk terus aku scanning the whole room, aku yang paling notice tuh ada Alvin sama Arfa. Aku tahu dia gacor banget, dia OSN sampai Evo, keren sih. Aku takut jujur bersaing sama mereka di situ. Selamat datang di Clash of Champions Season 3. 25 champions dari universitas luar negeri telah ikut bergabung di arena Clash of Champions. Sebelumnya, champions dari Universe 1 telah menjalani 2 tantangan. Dan kini, saatnya kalian menghadapi tantangan. Everybody has like all these great achievements. They're like academically very, very brilliant. Like they give off like the genius. I'm actually very intimidated by everybody in the entire arena. So I was really, really scared. I think the pressure was intimidating because the competition is completely different with how I had it back in LJ. We're competing individually now, so there's much more pressure, but at the same time, more rewarding if we can perform well. Speechless. Keren-keren banget mereka. Jadi takut gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama internasional kok. Aku International Grandmaster of Memory, mereka International University. Tetap pede. Apa nih? Udah deg-degan bro. I'm so scared. Champions. Selamat datang di Clash of Champions Season 3. 25 champions akan memainkan 2 tantangan. Pada masing-masing tantangan, champion akan mendapatkan poin sesuai hasil peringkatnya pada tantangan tersebut. Bisa bro. Let's go. Champion di peringkat pertama akan mendapatkan 25 poin. Champion peringkat kedua mendapatkan 24 poin. Dan seterusnya sampai champion di peringkat 25 akan mendapatkan 1 poin. Poin dari tantangan pertama akan diakumulasikan dengan poin yang diperoleh pada tantangan kedua. Dan total poin akan menentukan peringkat akhir champions. Semoga game ini tuh tentang spasial sih, soalnya aku jago banget di spasial. Ini game pertama, jujur aku cukup dagdikduk. Aku lihat dari season-season sebelumnya, muncul di Universe 2, itu selalu dimulai dengan game numerik. Aku pun jujur buruk dalam hal-hal yang berbau numerik. 18 champions pada peringkat teratas akan langsung lolos ke babak berikutnya. Dan 7 champions dengan peringkat terbawah akan masuk ke babak deathmatch untuk menentukan siapa yang tereliminasi dari Clash of Champions Season 3. Wow, 7 orang. Bakal lihat kayak Elim. Tahu. Gue juga takut ya. Jangan jadi last 7 sih ini bang. No. I'm so scared. Tantangan pertama, Number Pistol, powered by Ruang Guru Olympiad Academy. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama Ruang Guru Olympiad Academy. Latihan soalnya diadaptasi dari Olimpiade sebelumnya. Review konsep yang menuntunmu sampai benar-benar paham.
try out dengan standar kesulitan setara Olimpiade aslinya. Dan bisa belajar langsung dari mentor yang tahu caranya menang. Dengan persiapan yang tepat, medali bukan keberuntungan. Tantangan pertama, Number Disco, powered by Ruang Guru Olympiad Academy. Oh, Numeric. Oh, it's like dancing. So, disco? I'm thinking maybe the game is we're gonna be solving mathematical questions while dancing and singing to 80s disco songs. Aduh, ngitung nih kayaknya. Ah, ini namanya Number Disco. Apakah ada disco floor dengan semua nomor-nomor yang kita harus jumlahkan atau gimana nih ya? Tantangan ini akan menguji kemampuan numerik para champions. Terdapat 50 operasi hitung yang akan muncul satu persatu secara berurutan. Operasi hitung akan ditampilkan dengan latar berwarna biru dan latar berwarna merah. Tugas para champions adalah menentukan hasil akhir dari perhitungan seluruh operasi hitung masing-masing warna secara simultan dengan memasukkan kedua jawaban ke Adapto X tanpa alat bantu apapun atau secara mental. Aturan perhitungan matematika tidak berlaku dalam tantangan ini. Pada tantangan ini, champions akan memperoleh poin sesuai dengan peringkat yang diperolehnya. Champions yang menjawab benar sempurna akan diberikan poin tambahan sebanyak 3 poin. Tantangan akan berlangsung selama 30 menit. Jika jawaban dari champions masih belum tepat sempurna sampai waktu habis, maka peringkat akan ditentukan dari selisih terkecil dengan jawaban benar. Jika 2 champions atau lebih memiliki selisih yang sama, maka peringkat adalah berdasarkan waktu submit jawaban terakhir ke Adapto X. Pas aku dengar dia bakal ada 50 number yang 25 merah, 25 biru, aku udah kayak nggak mungkin aku bisa kerjain dua-duanya, selesain. Aku harus fokus salah satu. Aku coba sebisa aku yakinin jawaban yang itu. Wah, pas aku tahu kalau ternyata harus ngitung bergantian merah dan biru dan harus mental math, sebagai anak matematika yang kemana-mana selalu bawa coretan dan aku harus coret-coret, ini berat sih buat aku. Tapi aku coba deh, let's go. Darren bakal jadi kandidat kuat sih, soalnya aku udah kenal dia dari OSN Matematika pas SD, dan aku tahu kemampuan numeriknya tuh bagus banget. Menurut aku yang bakal juara Ben sih, dia anak IMO. Anak-anak balikan yang dari LC mungkin Evan atau Rex, karena mereka udah used to environment seperti ini dan mereka mungkin lebih bisa perform di game ini. Champions, are you ready? Ready! Let the game begin. 3, 2, 1, Number Disco dimulai dari sekarang. Pas pertama ngeliat soalnya itu ada soal akar 44.100. Wah, itu langsung kacau deh. Semuanya bikin ngeblank sih jujur. Dari flashing yang merah, biru, itu lampu-lampunya bikin ngeblank. Terus ada beberapa operasi yang memang susah banget gitu. Ini mataku bakal rusak sih. Lihatin ini terus ada yang nyala, ada yang tutup, ada yang nyala, yang tutup. Lo harus konsentrasinya banyak banget. I'm lost. Wow. Brutal. Champions, masukkan jawabannya ke Adapto X.
Yuk coba challenge number disco di rumah. Ketik mekanisme challenge-nya, Gemini langsung buatkan kuisnya. Hasilnya langsung jadi dan bisa dimainkan. Lihat, keren kan? Scan dan cari tahu sekarang di Google Gemini. Menang Olimpiade itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang siapa yang paling siap. Kadang harus siap peras keringat untuk menang dan buka pintu beasiswa. Sampai jikir balik, demi membanggakan orang tua tercinta. Bahkan, kerja keras sebagai cida untuk berprestasi sampai kuliah ke luar negeri. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama Ruang Guru Olimpiad Academy. Latihan soalnya diadaptasi dari Olimpiade sebelumnya. Review konsep yang menuntunmu sampai benar-benar paham. Try out dengan standar kesulitan setara Olimpiade aslinya. Dan bisa belajar langsung dari mentor yang tahu caranya menang. Dengan persiapan yang tepat, medali bukan keberuntungan. Hai, nama aku Kayla, alumni SMA 1 Jember, dan sekarang sedang berkuliah di Singapore Management University dengan ASEAN Fully Funded Scholarship. Karena punya mimpi yang cukup tinggi, terlebih aku juga dari kota kecil, bikin aku yakin kalau aku harus kasih usaha yang terbaik. Guru dan sekolah SMA aku gak punya banyak informasi terkait kampus atau beasiswa ke luar negeri. Saat itu aku clueless banget. Akhirnya, aku nemu Scholars. Setelah join Study Abroad Academy di Scholars, kerasa banget bedanya. Lewat database Scholars yang lengkap dan udah terkurasi, aku bisa nemu dan direkomendasiin beasiswa yang paling sesuai sama pengalaman aku, juga dibantu menuhin persyaratannya. Di Scholars, aku jadi tahu ternyata beberapa beasiswa butuh nilai SAT. Bimbingan kakak-kakak Scholars sangat membantu aku di proses ini. Aku punya mimpi yang jalannya dibuka oleh orang tuaku, yang aku usahakan dengan penuh perjuangan dan berhasil aku raih karena dapat arahan yang tepat. Dan aku akhirnya bisa buktiin bahwa anak dari kota kecil, dari SMA negeri, dengan gak banyak koneksi, bisa bersaing dan menang di level yang sama. Mama, look! Bubbles are starting to appear. That means it's hitting 100 degrees Celsius. So water turns into steam. Mau anak jadi seperti itu? I study English at English Academy Center. Di English Academy, anak belajar di kelas interaktif dengan fasilitas modern. Dibimbing oleh local and international teachers dengan kurikulum berstandar internasional. A breath of fresh air. Nggak bakal kekurangan aktivitas. Di sini ada kelas untuk melatih social dan speaking skill anak. Level up your vocab today. Ada kelas online yang fleksibel dan kelas tatap muka di lebih dari 200 titik se-Indonesia. English Academy Center juga bisa diikuti oleh siswa usia 3 hingga 18 tahun ke atas. Join English Academy Center and boost your confidence. Champions, masukkan jawabannya ke Adapto-X. Ben dari NUS. Jawaban sempurna. Aku input jawaban dan ternyata jawaban aku bener. Wah, di situ aku langsung merinding banget. Aku langsung lari naik ke atas dan di situ rasanya senang banget, campur rasanya lega dan rasanya beban di pundak aku itu hilang semuanya, guys. Wah, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pas pertama kali muncul secepat itu, aku kaget. Aku nggak expect orang bisa selesaiin itu cepat sekali. Apalagi Ben dapat nomor 1 kan, cepat sekali, hebat. Aku pas lagi ngerjain tuh tiba-tiba aku dengar ada suara ting, jawaban benar. Terus aku lihat ke depan, terus ada Ben dan Ben lagi yes gitu. Terus dia langsung naik ke atas. Terus menurutku itu keren banget sih. Soalnya aku masih tengah-tengah ngitung, terus dia cepet banget udah langsung jawab dengan benar.
bentar. Bisa nggak sih dipelanin dulu soal-soalnya? Karena kayak otak aku aja belum kelar ngitung, kok tiba-tiba udah move on ke angka lain kayak bentar. Aku coba ngamatin dulu angka mana yang kelihatannya lebih bisa dikerjain. Dan aku milih buat ngerjain merah dulu karena aku fokus ke satu warna dulu, baru pindah ke satu warna lain. Jadi game itu kan kelap-kelip ya, merah, biru, jadi ya itu bikin agak susah konsentrasi karena ya warnanya agak mencolok, jadi a challenge ya, bisa konsentrasi gitu. Dari NUS, jawaban sempurna. Aku lega banget sih, soalnya sebagai orang yang berprestasi di bidang Olimpiade Matematika, orang-orang berekspek bahwa aku harus bisa perform dengan baik di game berbau math seperti ini. Kalau kalian mau jadi juara Olimpiade Matematika seperti aku, gabunglah dengan Ruang Guru Olimpiade Academy sekarang. Daftar di s.id/juara-mtk ya. Ivoni dari SMU, jawaban sempurna. Halo, aku Ivoni Natasha, biasa dipanggil Ivoni. Sekarang aku baru keluar semester 2. Prestasiku yang paling berkesan ada Full Scholarship Award from ASEAN Undergraduate Scholarship dan Bronze Medal Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika 2023. Awalnya gue merasa terlalu lambat ngitungnya, jadi gue takut entah kedahuluan orang lain, terus gue gak dapet a lot of points. Seneng banget gue sepintar ini. Confident banget sih. I was like, I'm so cool. Yo, congrats. Hi guys. Congrats guys. Jadi cara aku ngerjain number disco itu, aku lihat sekaligus yang merah dan biru dan aku simpan hasilnya yang merah di tangan kanan dan yang biru di tangan kiri. Misalnya, aku udah simpan 500 nih di tangan kananku, terus muncul merah kali 50%, artinya kan dibagi 2 tuh. Jadi aku hitung, terus aku simpan hasilnya, yaitu 250 di tangan kananku. Begitu juga sama yang biru. Jadi aku misalnya ada 240 di tangan kiriku. Terus di layar muncul bagi 16 warna biru. Jadi aku operasiin, dapat 15, terus aku simpan di tangan kiriku. Dan aku lakukan itu terus secara bersamaan sampai dapat 2 jawabannya. Jujur ya, ini tuh ngitung, tapi kayak kok makin lama angkanya makin gede. Di awal tuh masih biasa aja, terus setelah tiba-tiba ratusan ribuan kayak oh my gosh. Let's go. Dari NTU, jawaban sempurna. Congrats. Lumayan impress sama Darren karena dia kan kesannya orangnya agak panicky, but I'm really impressed karena dia throughout the game dia very calm and he stayed really focused. Kayaknya in general memang gamenya sulit ya, dan operasinya tentunya perkaliannya besar-besar, baginya besar-besar, dan menurut aku itu susah, sangat susah. Jawaban sempurna. Thank you. Congrats.
Halo semuanya, kenalin nama aku Kemal. Aku kuliah di Chinese University of Hong Kong. Salah satu prestasi aku pernah meraih medali silver OSN bidang matematika di tahun 2024. Aku puas banget sih dengan game pertama aku, dan itu cukup membuat aku yakin untuk melaju ke babak selanjutnya. Just please don't be memory. Yeah, so when I typed in my answer, I was actually fully confident. The first time I typed it in, I was like, it's gotta be this. And when it said jawaban salah, I was like, damn. Saya hafalnya itu per 4 operasi, jadi lebih gampang dan memakai waktu bagi sekuensnya untuk ngelup ulang lagi untuk menyelesaikan operasi-operasi yang sudah saya hafalkan itu. Salah, dan aku jadi panik gara-gara aku berarti harus ngulang lagi dong dari awal dan finding out aku tuh salah di mana sih. Well, I think I miscalculate in the middle or something, or maybe I miscalculate the negative because I think that affects a lot of it. Jericho dari NTU, jawaban sempurna. Halo semuanya, nama saya Jericho Liantono. Saya sekarang sedang menempuh kuliah di NTU dengan jurusan Computer Engineering. My proudest achievement itu medali emas yang saya peroleh dalam Olimpiade Sains Nasional bidang fisika pada tahun 2024. Jericho Liantono, Provinsi Sumatera Utara. Hore! Gue pas salah input jawabanku untuk kesekian kalinya itu membuat gue merasa bete juga sih. Tapi ya, ini COC kan, kalau game yang kegampangan mah bukan COC. Jadi I decide to go back to my podium and try again lah sampai jawabannya benar. Sisa waktu 15 menit. Sebenarnya soalnya nggak terlalu susah, tapi karena the fact ada lampu kelap-kelip, itu yang membuat kita fokusnya buyar di tengah-tengah. I'm not very used to doing mental math, so my mental math isn't particularly the best skill I have, so I really struggle trying to keep track of all the numbers. So when I put my answers in, I wasn't at all confident. Multiplication, division, addition, subtraction, it was very easy. It was not easy. What am I supposed to do? Run outside? Run out of the auditorium? No. So what I did was I just pushed through. Aiden dari Harvard, jawaban sempurna. Astaga, after so many tries, finally got it right. I honestly thought I could at least land some sort of top 3 spot, but for now, I'm really happy. Just making sure we go to the next round and see if I can change things up in the future rounds. Aska dari Oxford. Correct, betul, selesai. Aku agak lega ya, bisa ke atas ke observation deck. Meskipun nggak top 5, nggak puas banget, tapi ya oke lah. Top 10 dibandingkan 25 orang di sini, masih oke, ada breathing space lah untuk yang next game. I don't know gimana caranya orang kerjain itu, otaknya itu living calculator, and genuinely aku udah mulai pusing. No, I answered this so many times, and I tried so many times, but all of them have been wrong. Rex dari NUS, jawaban sempurna. Dapat peringkat 9 di number disco ya lumayan sih. Tapi kalau nggak ada lampu-lampu nggak jelas yang bikin kepala pusing, mungkin aku bisa lebih atas sih.
aduh stop, itu aku udah pusing loh, udah kunang-kunang. Itu pas akhir-akhir aku ngelihatnya itu kayak udah beneran kayak udah ungu gitu. Aku bener-bener bingung, ini bener nggak ya? Ini operasiku bener nggak ya? Soalnya aku bener-bener ragu guys sama jawabanku, dan aku nggak yakin dengan kemampuan yang aku punya. Salah guys, tapi ya mau gimana lagi? If you have to submit, then you gotta submit it. Ya, jadi pas aku udah tahu waktunya udah habis kan, sudah mau habis, di saat itu aku berharap kayak at least jawaban aku memang salah, tapi at least ada satu yang bisa benar lah. Jadi aku masih bisa dapat posisi yang aman lah. Sisa waktu 1 menit. Panic, just panic, like oh my goodness, there's so many numbers, kayak stress me out. Waktu aku submit sih itu jujur udah kayak pasrah, udah hitungan apapun seadanya yang aku dapat waktu itu langsung aku submit aja, berharap semoga itu mendekati jawaban yang bener lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game ended. Tantangan pertama selesai. Jujur udah expect sih kalau nggak bakal masuk 10 besar. Cuman ya that was a good experience, that was fun. Tapi I believe I can do better in the next game. Jadinya waktu gamenya selesai, wah, at one point aku lega, tapi aku juga cukup khawatir guys. Tapi aku tahu aku bakal lolos atau enggak. Aduh, nggak masuk top 10 nih. Tapi aku masih pede, setidaknya jawaban aku masih dekat lah dengan hasilnya. Di game ini aku belum berkesempatan sih untuk masuk top 10, tapi aku yakin nanti di game selanjutnya mungkin aku bisa top 10. I knew this is my thing, ini numerik, aku udah ekspektasi ini, dan akhirnya bisa dapat top 10. Dengan hasil aku di game yang pertama tadi, aku ngerasa semakin siap sih untuk ngerjain game yang kedua ini. Karena nanti hasil game pertama dan kedua bakal dijumlah juga kan? Menurutku sih masih belum 100% aman ya. Soalnya aku tahu bahwa game berikutnya akan ngetes hal yang berbeda dan itu mungkin bukan kekuatan utamaku. Jadi aku tetap harus hati-hati dan harus do my best supaya bisa dapat peringkat yang bagus di game berikutnya. Berikut adalah peringkat sementara berdasarkan hasil tantangan nomor di skor. 10 champions berhasil menjawab kedua operasi dengan benar dan akan mendapatkan tambahan 3 poin. Ini adalah peringkat sementara. Peringkat akhir akan ditentukan setelah tantangan selanjutnya selesai. Total poin akan menentukan peringkat akhir, yang akan menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang tereliminasi. Champions, bersiaplah untuk tantangan kedua. Wow, it was such a bummer. I didn't really expect to really get that low, but I guess, yeah, I wasn't that confident about the answers too. Menurut saya yang paling disayangkan itu si Thomas, karena he managed to do the operations quite well, tapi dia ada silap dalam satu operasinya. Jadinya offset dari angka target dengan angka yang dia dapat itu gede banget. Hasil dari game pertama nih jujur humbling my mathematics skills. Tapi gara-gara aku didn't really perform, aku yakin aku bisa come back di the next game and watch out for me. Penasaran bagaimana mereka menyelesaikan challenge tanpa alat bantu? Di sini tidak ada aturan prioritas operasi. Setiap angka yang muncul langsung dihitung. Bayangkan otakmu punya 2 laci merah dan biru. Pisahkan berdasarkan warnanya. Ulang hasil akhir dalam HP untuk membantu mengingat. Kecepatan memproses jadi kunci kemenangan. Sederhanakan angka dan lanjut. Scan dan cari tahu sekarang di Google Gemini. Kayaknya bergerak-gerak nih. I think it might be an animal. It's like
statue or some sort of figure in the middle. I'm looking around at the other people and we're all confused. We're all just thinking, what could be the next game? Itu bentukannya unik banget. Si Aiden malah sampai bilang itu TV, tapi aku nggak tahu TV apa yang bentukannya kayak gitu. Babak pertama, tantangan kedua. Aku cukup khawatir ya, karena I think I did poorly in the first game. Tapi aku juga benar-benar gak tahu ini bakalan jadi game apa, guys. What I expected was something like relatively easier comparing to math. Probably like using like my memory skills. Tantangan kedua ini adalah tantangan memori. Petunjuk tentang tantangan yang akan kalian mainkan telah terdapat di main arena. Wah, ternyata gamenya memori. Kira-kira ngafalin apa ya? Game Crew, silakan membuka kain penutup. Mama, look! Bubbles are starting to appear. That means it's hitting 100 degrees Celsius. So water turns into steam. Mau anak jadi seperti itu? I study English at English Academy Center. Di English Academy, anak belajar di kelas interaktif dengan fasilitas modern. Dibimbing oleh local and international teachers dengan kurikulum berstandar internasional. A breath of fresh air. Nggak bakal kekurangan aktivitas. Di sini ada kelas untuk melatih social dan speaking skill anak. Level up your vocab today. Ada kelas online yang fleksibel dan kelas tatap muka di lebih dari 200 titik se-Indonesia. English Academy Center juga bisa diikuti oleh siswa usia 3 hingga 18 tahun ke atas. Join English Academy Center and boost your confidence. Oke, kita break dulu ya, Jordan. Oke, Kak. Kay, kamu ada powerbank nggak? HP aku lowbat nih. Nggak dong, buat apa? Kan kita syuting dari pagi. Emang HP kamu nggak lowbat? Jelas nggak dong, soalnya aku pakai Realme C100 yang kapasitas baterainya 8000 mAh. Bahkan berat seharian juga aman aja. Dan Realme C100 udah support fast charging loh. Cuman butuh charge kurang lebih 40 menit, sudah bisa tahan seharian. Realme C100 juga bisa buat charger HP kamu loh. Mau coba? Mau dong, Kay. Wih, keren banget. Kok bisa gitu sih? Jadi pengen juga beli Realme C100. Wih, keren banget. Ikutan becas dong. I wonder, main aja cukupkah stimulasinya? Gimana cara bangun fondasi belajarnya? I wonder, gimana memantau tumbuh kembangnya? Berkembang sesuai tahapan di Wonderlab. Kurikulum Singapura, main penuh makna. Montessori dan Reggio hasilnya nyata. Asal skill Inggris dan Mandarin betapa serunya. Semua tanda tanya. Champions Wonderlab jawabannya. Wonderlab. Bimbel tatap muka intensif yang beri kamu peluang 3 kali lebih besar masuk PTN impian. Di dalamnya, kayak gimana sih? Halo guys, welcome to Brain Academy Center. Temenin aku keliling yuk. Di dalam kelas, kamu bakalan belajar secara intensif bersama Master Teacher. Selain itu, kamu juga bakalan tanya jawab, ngumpulin Star Champ, dan diskusi sampai kamu paham. Bener kan? Master Teacher-nya selalu siap buat jawab semua pertanyaan kamu. Selain itu, kelasnya juga udah super nyaman. Ada Smart TV, dan pastinya di sini udah full fasilitas. Sekarang kita ke Clean Fair yuk. Di Clean Fair, ada Master Teacher yang bersedia untuk membantu kamu mengerjakan tugas sekolah atau soal-soal susah biar kamu makin paham. Selain itu, kamu juga bisa konsultasi untuk nentuin jurusan sesuai minat bakat kamu. Bikin kamu makin pede deh dan siap masuk PTN impian. Yuk, coba ikut trial class di cabang terdekat di kotamu yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Dadah!
patung telinga. Apakah kita ngafalin suara? Oh no. Hah, apa nih maksudnya kayak? Kenapa ada telinga di sini? Aku harus ngedengerin apa? Are you serious right now? Otak aku udah lumayan kegoeng sih. Masih pusing dari kelap-kelip. And kalau you ask me to do memory, I don't know. Bruh, should have cleaned my ear or something before this. The challenge is called Voices of Champions, powered by English Academy by Ruang Guru. English Academy by Ruang Guru. Kursus bahasa Inggris dengan kurikulum berstandar internasional untuk semua jenjang usia. Diajarkan oleh master teacher bersertifikasi internasional. Fasilitas belajar yang mendukung kegiatan belajar seperti kelas interaktif modern, media pembelajaran berbasis teknologi, dan lingkungan center yang nyaman. Tersedia aktivitas penunjang di luar kelas seperti English Club dan English Academy Clinic. English Academy hadir di ratusan kota di Indonesia. Makin pede Inggris dengan English Academy by Ruang Guru. Daftar free trial class sekarang. The challenge is called Voices of Champions, powered by English Academy by Ruang Guru. So scary. Udah kepikiran nih, oh pasti ada antara kita ada ngomong sesuatu atau kita harus ngedengerin sesuatu nih. Mungkin kayak game telepon-teleponan yang berantai, semacam itulah. Pas awal dengar nama gamenya, aku nggak tahu sih ini bakal ngapain. Tapi apa kita disuruh nyanyi ya guys? Listen to something very long and then you have to like recall it. This challenge will test the champion's memory skills. It consists of two phases, the memorize phase and the recall phase. Memorize phase. During this phase, champions will hear recordings of 40 different voices, each speaking the same word. Each voice is assigned a unique identity number from 1 to 40. Champions will have 20 minutes to listen to the recordings and memorize the identity number of each voice. I don't even remember the names yet. Kok tiba-tiba memorizing gitu? Udah memorizing 40 suara lagi. Gimana coba? Aku aja nggak tahu suara mama aku kadang-kadang kalau dipanggil. Ini game yang sangat unorthodox, kayak sebelumnya nggak pernah ada. Jadi aku sih ya kaget ya. Kayak maksudnya ini 40 suara yang berbeda disuruh hafalin gimana? Recall phase. In this phase, champions will answer 12 questions related to the voices memorized during the memorize phase. Champions must submit their answers via Adapto-X and aim to collect as many Star Champs as possible. Star Champs is a gamification feature used for learning quizzes across several Ruang Guru services, including English Academy and Brain Academy. Each correct answer earns 100 to 120 Star Champs, depending on how quickly the champion answers the question. Incorrect answers earn no Star Champs. Listen carefully to every voice. Remember, each voice will only be played 3 times. Rankings will be determined by the total number of Star Champs earned. In the event of a tie in total Star Champs, rankings will be determined by the total time taken to submit all answers. In this challenge, champions will earn points based on their rankings. At the end of the challenge, the points earned in the first and second challenges will be combined to determine the final standings. The top 18 champions in the final standings will advance to the next round, while the bottom 7 champions will move on to the deathmatch round. Jujur aku nggak terlalu nunggu buat top 10-nya aja, karena aku tahu memang kelemahan aku di memori. Jadi aku cuma berusaha aja dan berdoa semoga aku masih bisa survive di babak kali ini. I think I started to have a little bit more hope because I think I would be able to memorize voices a little better than memorizing, like, for example, a deck of cards. So I was really excited for the game to start. Champions, are you ready? Ready! Voice of Champions, let the game begin. Champions will hear recordings of 40 different voices, each speaking the same word.
Memorize phase begin. Champions. 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 Champion. Champions. Champions. Champion. Champions. 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 Champion. Champions. Champions. Championship. Champions. 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 챔피언즈. Champions. Champions. Champion. 챔피언즈. Champions. Champion. Champions. 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 When I saw the 4D audio clips, I took quite a deep breath. Like, yeah, this would be a pretty tough one. I was quite focused dan tuh aku udah mulai picking out kayak perbedaannya apa, ada unikan endingannya apa. Itu pace-nya cepet banget, udahlah tone-nya beda-beda, suaranya beda-beda, nadanya beda-beda. Wah, fokus aku langsung buyar seketika. Each champion is given headphones to listen to the audio they need to memorize. Memorize phase begin. Champions. 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 Champion. Untuk suara-suara yang kayak unik nih, kayak misalnya ada suara nomor 6 yang Champions yang kayak rada flirty gitu, itu langsung bisa ngeklik lah karena beda sendiri. Lalu untuk suara-suara yang mungkin rada mirip banget, aku assign nama-nama temen aku ke suara-suara itu. Champions. Champions. Champion. Champions. 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 Champion. Champions. To segment different audios based on, let's say, a binary tree structure. So for example, first the country it's from, and then I would segment by gender and do it by pitch. Champions. Jadi untuk yang kurang obvious menurut aku coba kulik lagi nih perbedaannya kira-kira apa sih? Champions. Champions. Champion. Champions. 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 Assign tiap audio dengan sesuatu yang unik. Contohnya yang nomor 11 Champions. Championsnya itu terdengar seperti Tampins. Jadi nomor 11 gue mark sebagai Tampins. Contohnya lagi nomor 36 Championes. It sounds like Chimbiones instead of champion. Jadi ya nomor 36 saya marknya sebagai Chimbiones. Champions. 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 I'm gonna draw a grid. I'm gonna just write down, okay, this one is what reminds me of this. This guy sounds like my neighbor. This guy sounds like my old teacher. And I create those associations. Out of the 3 pieces of paper that they gave us, I scribbled on everything. All of the ideas I had all in my head. Champion. Karena aku more into the visual type, aku ngegambarin itu 40-nya. Terus aku deskripsi singkat satu-satu. Kayak misal ini suaranya centil, suara yang jajaran ini cocok jadi pasangan suami istri. Terus ada yang cewek cowok yang berpasangan. Champions. 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 Champion. Jadi buat saya itu akhirnya setiap 5 suara itu aku jadiin satu cerita. Misalnya ada kayak guru yang nyoba ngajari pronounce champion, tapi misspellnya semakin lama semakin kocak. In the end, actually ada anak yang pronounce dengan benar gitu. Champion. Champions. Champions. Championship. Champions. Itu satu story yang viable. Jadi total ada 8 story yang aku harus hafalin. Champions. Champions. Champions.
챔피언즈. 챔피언즈. 챔피언스. 챔피언스. 챔피언. 챔피언즈. Untuk membedakan perbedaan sangat tipis, aku ambil konsep dari bahasa Mandarin yang memakai tona-tona. Misalnya ada yang datar, ada yang naik, dan ada yang turun juga. Aku tulis kata champions, tapi tonnya dibeda-bedakan. Champions. Champion. Champions. 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 Aduh, antara 15 dan 3. Kan 15 deh. 40. 챔피언즈. Champions. Kesulitannya sih dari 40 kayak pasti ada 2 atau 3 suara yang mirip. 챔피언즈. 챔피언. 챔피언즈. 챔피언즈. 챔피언. Jujur, nggak terlalu pede. Jadi aku lumayan hafalnya tuh kayak estimasi aja kayak, oh mungkin suara-suara yang Prancis-Prancis itu di sekitaran belas-belasan. Champions. 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 I'm a drummer, so I'm thinking like, okay, maybe like if I use a little bit of like my pitch perfection, if I'm thinking like 40 different voices that are saying the same word, I was really, really scared. I did not know what to expect. I don't know how to solve this. Champions. 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 챔피언. 챔피언스. Champions. 5, 4, 3, 2, 1. Memorize phase ended. Recall. In this phase, champions will answer 12 questions related to the voices memorized during the memorize phase. The questions will be displayed on the screen one at a time. Champions must submit their answers via Adopt2X and aim to collect as many star champs as possible. Each correct answers earns 100 to 120 star champs, depending on how quickly the champion answers the question. 3, 2, 1. Recall phase begin. Question number 1. Listen to the following voice, then identify the voice number. Champions. 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 Aku super duper nggak pede sama tantangan kali ini karena kan suara gampang banget ya kecampur aduk antara pitch-nya lah, aksennya lah. Ya gimana coba aku bisa ngebedain 40 suara berbeda gitu loh. Mind blowing. I thought I was really confident about this, especially because I memorized almost all 40 of the audios. Now, the catch here is that speed was also a factor. I need to, tap real fast, see if I can get an edge and probably score a bit higher. Question number 2. Which of the following voices belongs to the person number 33? Champions. 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 Yang paling cepat will get the most points if it's correct. Jadi aku coba semaksimal mungkin untuk answer super quickly. Question number 3. Identify the numbers of the following voices, then arrange them from smallest to largest based on their identity numbers.
Champions. 챔피언즈. Champions. Jujur aku nggak expect game COC itu bakal sesusah ini, karena pas season-season sebelumnya aku nonton tuh kayak orang ngejawabnya effortless gitu loh. Tuh, ini kayaknya salah gak sih? Bentar. Ini mulai terngiang lagi nih suaranya. Champions loh, kok agak beda dikit ya? Ini daripada ragu-ragu salah apa enggak, mending kita langsung fokus ke soal berikutnya aja ya. I didn't really have a clue on whether I got the questions right or wrong. I just knew I had to be quick. I'm competing against all of these guys who are typing in as soon as possible. Like some of the points I'm thinking, okay, I'm taking like 10, 12 seconds. I look around me and it's like, boom, ding, 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 everyone's done. I'm like, how are these guys so quick? Question number 4. Champions. I actually feel a little bit more optimistic about this game. I just hope that my score is actually high enough buat nutupin kesalahan-kesalahan yang aku bikin di tantangan pertama. Question number 5. Champions. It's either you know it or not, right, with memory. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Jadi mending I'll test my luck and I'll pick a random number dan aku submit. If I'm right, it's better if it's fast. If I'm wrong, then I'm wrong anyway. Question number 6. Champion. Question number 7. Champions. Aku lumayan optimis sih habis ngerjain soal-soalnya karena ada beberapa soal yang aku familiar dengan suaranya dan aku pede. Let's just hope for the best. Question number 8. Champions. Question number 9. Champions. 챔피언즈. Question number 10. Listen to the following voice. Identify the voice number that belongs to the same speaker as the voice in the memorized phase. Are you ready? Are you ready? Are you ready? This one question, they completely changed the phrase, so it's a lot more difficult to find out who actually said it. Setelah aku dengar audio ini berulang-ulang ya, aku kayak pernah dengar gitu. Kayak mirip suaranya Kak Safiera sih. Question number 11. Champions.
Champions. Champions. Question number 12. Listen to the following voice. Identify the voice number that belongs to the same speaker as the voice in a memorized phase. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Di sini yang uniknya itu ada di imbuhan di belakang itu. Dan itu ternyata mirip banget dengan nomor 9. Champions. Yaitu Champions. Terus di belakang itu langsung ngeklik bahwa jawaban nomor terakhir ini adalah 9. 5, 4, 3, 2, 1. Game ended. Berikut adalah peringkat champions pada tantangan Voice of Champions. But I don't wanna jinx myself. I was trying to expect the worst because anything can happen in the stage. Pansen gak sih? Harapan aku, game ini tuh bisa ngebangkitin aku dari my own grave that I dig in the previous game, which is number disco, dan bikin aku secure untuk lolos ke tahap berikutnya. Peringkat 1, Thomas dari MTU. Aku emang gak nyangka juara 1 sih, karena di round 1 aja aku udah agak messed up. Makanya aku nyangka round 2 ini bakal ya udahlah, lepaslah deathmatch aja. Tapi ternyata juara 1. Ya puji Tuhan lah. Peringkat 2, Caitlyn dari NUS. Sebenarnya aku kayak udah pede banget aku bakal dapat juara 1. Tapi ya juara 2 juga oke, aku udah seneng banget. Apalagi pas yang game 1 performance aku nggak sebagus itu lah. Jadi ini upgrade yang sangat gede. Peringkat 3, Kemal dari City University of Hong Kong. Wah, kaget banget bisa dapat peringkat 3. Untungnya aku belajar bahasa Inggris dari kecil sampai bisa kuliah di Hong Kong dan dengerin berbagai macam aksen bahasa Inggris. Buat kalian yang mau asah skill bahasa Inggris kalian juga, gabung di English Academy Center deh. Belajar tatap muka, kelasnya seru, dan fasilitasnya juga lengkap banget. Konsultasi sekarang di s.id/join-EAC ya. Kemal, bisa nggak sih stop ngeborong? Kayak tadi di arithmetic dia bisa, di sini dia juga bisa. Peringkat 4, Rex dari NUS. Peringkat 5, Kate, University of California, Berkeley. Peringkat 6, Ken dari City University of Hong Kong. Well, a lot of them were expected. Tapi, Kenneth, why are you there, bro? Lo kan anak data science. You're not supposed to be great at memorizing. Peringkat 7, Darren dari MTU. Peringkat 8, Eva dari NUS. Peringkat 9, Ani dari SMU. Peringkat 10, Aiden dari Harvard. Ternyata nggak masuk top 10 nih. Tapi ya emang udah ekspektasi dari aku. Tapi nggak apa-apa, karena di game sebelumnya aku udah masuk top 1. Jadi aku masih hopeful semoga bisa lolos ke tahap selanjutnya.
peserta. 18 champions peringkat teratas akan lolos ke babak selanjutnya. Dan 7 champions peringkat terbawah harus bertanding di babak deathmatch. Fairly nervous because I want to score well in this. Don't have to go to the death match. And fair to say, it's much more enjoyable to watch a death match than actually be in it. Peringkat 1 adalah Kemal dari Silakan duduk diundangkan. Jadi peringkat pertama seneng banget sih. Siapa sih yang gak seneng bisa jadi peringkat pertama? Dan awalnya pun aku gak expect dari game pertama aku bisa ngebawa aku di ronde ini menjadi peringkat pertama. Peringkat 2 Eva dari NUS. Peringkat 3 Darren dari NTU. I mean, aku expect sih ya kayak bakal 6-10 ya. But 3, come on man, that's way too good for me. Peringkat 4 Rex dari NUS. Waktu aku tahu aku peringkat 4 dan lihat Evan itu peringkat 2, itu kayak flashback ke hasil Academy of Champion di mana Evan itu juara 2 dan distrikku itu juara 4. Jadi kayak kalah sama Evan terus. Tapi tenang aja guys, di next challenge aku bakal bantai Evan. Peringkat 5 Jericho dari NTU. Peringkat 6 Caitlin dari NUS. Peringkat 7 Aiden dari Peringkat 8 Ben dari NUS. Peringkat 9 Kate University of California, Berkeley. Peringkat 10 Aska dari Oxford. When they called out and they found out that I was 10th, I just took a little bit of a sigh of relief, but I know deep down this is much worse than where I should really be. Delapan tempat tersisa. Berikan tepuk tangan untuk top 10 champions pada babak kedua. Peringkat 11 Ken dari HKUST. Oh, I'm actually really amazed. I guess after the first game, I was like, oh, I did really bad. But going to the second game, actually got the 11th place. I'm just really amazed and just really grateful too. Peringkat 12 Thomas dari NTU. Peringkat 13 Ivoni dari SMU. Peringkat 14 Michael dari KAIS. Peringkat 15 Axel dari Korea University. Gila sih, aku naik 10 besar di tantangan pertama, nggak 10 besar di tantangan kedua. I'm going to that match for sure. 3 tempat tersisa.
3 slot tersisa dan aku masih duduk di tengah. Kayak oh my god, aku tuh nggak tahu apakah aku tuh beneran bisa nge-recover dengan nilai yang top 9 di sebelumnya. Spot yang tersisa sedikit nih, dan aku lihat masih banyak anak-anak Olim sih. Masih ada Shiva, masih ada Jeff, masih ada Vanson lagi. Kira-kira siapa yang dipanggil ya? Peringkat 16, Ani dari SMU. Peringkat 17, Vanson dari MIT. Aku beneran senang banget. Aku bisa tenang lah ya, at least aku tuh nggak usah deathmatch. Thank you so much. I love you, Voices of Champions. Satu tempat terakhir. Peringkat 18 yang lolos ke babak selanjutnya adalah Luluan dari Yonsei. I rose and I felt so grateful and I felt so thankful that I was able to like make it until like the edge and I didn't have to like face a death match and I was able to like successfully like make it through the top 18. 18 Champions. Selamat, kalian lolos ke babak 2 Clash of Champions Season 3. Bagi 7 Champions yang tersisa, masih ada kesempatan untuk bertahan. Silakan meninggalkan arena dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Deathmatch. Champions, persiapkan diri kalian untuk menghadapi babak Deathmatch. Namun, Deathmatch belum dapat dimulai karena arena ini belum sepenuhnya terisi. Jujur, itu aku udah mau deathmatch, udah deg-degan, udah nervous, terus tiba-tiba ada surprise tuh kayak surprise apa lagi yang bisa terjadi? Wah, ini ada apa lagi? Udah barusan ada Universe 2 kami. Terus ada teman-teman Academy of Champions. Ini mau ada apa lagi sekarang? Masih ada satu kelompok champions yang akan bertarung dengan kalian. Universe 3 kan udah ada Universe 1 yang National Universities, Universe 2 International Universities. Terus Universe 3 apa? Beda dunia. Ini jantung udah deg-degan mau deathmatch dan tiba-tiba ada plot twist begini, kayak this is so surprising. Kita kira kita Universe 2 adalah plot twist yang wow, tapi kayak ketika diumumin bahwa ada universe lain, itu kayak boom, semua orang kaget semua. Champions, please enter the arena.
Menang Olimpiade itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang siapa yang paling siap. Kadang harus siap peras keringat untuk menang dan buka pintu beasiswa. Sampai jikir balik, demi membanggakan orang tua tercinta. Bahkan, kerja keras sebagai cida untuk berprestasi sampai kuliah ke luar negeri. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama Ruang Guru Olimpiad Academy. Latihan soalnya diadaptasi dari Olimpiade sebelumnya. Review konsep yang menuntunmu sampai benar-benar paham. Try out dengan standar kesulitan setara Olimpiade aslinya. Dan bisa belajar langsung dari mentor yang tahu caranya menang. Dengan persiapan yang tepat, medali bukan keberuntungan. Mama, look! Bubbles are starting to appear. That means it's hitting 100 degrees Celsius. So water turns into steam. Mau anak jadi seperti itu? I study English at English Academy Center. Di English Academy, anak belajar di kelas interaktif dengan fasilitas modern. Dibimbing oleh local and international teachers dengan kurikulum berstandar internasional. A breath of fresh air. Nggak bakal kekurangan aktivitas. Di sini ada kelas untuk melatih social dan speaking skill anak. Level up your vocab today. Ada kelas online yang fleksibel dan kelas tatap muka di lebih dari 200 titik se-Indonesia. English Academy Center juga bisa diikuti oleh siswa usia 3 hingga 18 tahun ke atas. Join English Academy Center and boost your confidence. Hai, nama aku Kayla, alumni SMA 1 Jember, dan sekarang sedang berkuliah di Singapore Management University dengan ASEAN Fully Funded Scholarship. Karena punya mimpi yang cukup tinggi, terlebih aku juga dari kota kecil, bikin aku yakin kalau aku harus kasih usaha yang terbaik. Guru dan sekolah SMA aku gak punya banyak informasi terkait kampus atau beasiswa ke luar negeri. Saat itu aku clueless banget. Akhirnya, aku nemu Scholars. Setelah join Study Abroad Academy di Scholars, kerasa banget bedanya. Lewat database Scholars yang lengkap dan udah terkurasi, aku bisa nemu dan direkomendasiin beasiswa yang paling sesuai sama pengalaman aku, juga dibantu menuhin persyaratannya. Di Scholars, aku jadi tahu ternyata beberapa beasiswa butuh nilai SAT. Bimbingan kakak-kakak Scholars sangat membantu aku di proses ini. Aku punya mimpi yang jalannya dibuka oleh orang tuaku, yang aku usahakan dengan penuh perjuangan dan berhasil aku raih karena dapat arahan yang tepat. Dan aku akhirnya bisa buktiin bahwa anak dari kota kecil, dari SMA negeri, dengan gak banyak koneksi, bisa bersaing dan menang di level yang sama.